Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertemuan 4 akan menjelaskan mengenai Managing Reputation Risk. Kelompok kami terdiri dari Bagas Darmawan, Lulu Imar Syahida, dan Rizky Anindya Putri. Kami akan menjelaskan mengenai bab 9, yaitu mengelola reputasi melalui siklus hidup. Nah, dapat dilihat di sini, ini merupakan siklus hidup itu sendiri yang terdiri dari 6 hal, yaitu prediksi, pencegahan, persiapan, penyelesaian, respon, dan juga pemulihan. Prediksi sampai persiapan itu termasuk crisis preparedness. Terus juga ada isu manajemen, yaitu yang ujungnya nanti adalah isu resolution, atau ketika isu itu tertrigger, yang akhirnya akan naik dan menjadi insiden. Nah, di antara penurunan kurva ini merupakan krisis manajemen. Masuk yang pertama yaitu adalah predik. Siklus hidup dimulai dengan memprediksi resiko yang akan mempengaruhi reputasi bagi organisasi atau perusahaan. Memprediksi dalam hal ini melakukan pemindaian mengenai masalah apa yang akan terjadi, berkoordinasi dengan stakeholder terkait, mendengarkan dan belajar dari masa lalu atau pengalaman organisasi lain, menilai resiko yang akan mempengaruhi reputasi bagi organisasi itu sendiri, hingga membuat rencana jika masalah terjadi. Tahapan kedua dari siklus hidup adalah mencegah terjadinya reputasi resiko. Untuk resiko yang disebabkan oleh insiden biasanya dipimpin oleh fungsi kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Sedangkan resiko yang disebabkan oleh masalah biasanya dipimpin oleh intervensi dan kontrol untuk memastikan reputasi diperhitungkan dalam hal penentuan keputusan, strategi, dan rencana utama. Tahapan ketiga ada mempersiapkan untuk menghadapi resiko. Tindakan pencegahan resiko itu lebih baik daripada menghilangkan resiko itu sendiri. Sebuah organisasi perlu bersiap untuk kemungkinan terburuk, termasuk para pemimpin perusahaan dan pemangku kepentingan seperti anggota dewan dan investor harus meminta organisasi atau perusahaan bahwa organisasi ini bersiap untuk segala hal termasuk jika masalah itu datang. Fase keempat ada resiko terhadap reputasi, yaitu menyelesaikan masalah. Pada fase inilah komunikasi dan fungsi lainnya perlu bekerja sama dengan bisnis untuk mengelola risiko yang didorong oleh masalah yang teridentifikasi ke bawah kurva yang tidak berbahaya seperti pada gambaran yang pertama tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Luli Murna Syahida, nomor HD21, akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai kaitan pokok bahasan khusus dengan kasus yang diangkat. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta memiliki reputasi penanggulangan dan penanganan bencana banjir yang sangat buruk. Pada bulan Februari tahun 2021, contohnya, setidaknya terdapat 113 rukun warga yang tergenang, termasuk wilayah Kelurahan Cipinang Melayu, yang padahal digadang-gadang oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah terbebas banjir selama 2 minggu sebelumnya. Lalu prediksinya pada bulan Desember 2020, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sebetulnya telah menginformasikan bahwa banyak wilayah di Indonesia akan mengalami puncak musim hujan pada tahun 2021 yang akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari. BNPB juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi secara berkala dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten juga kota daerah setempat. Preventif. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Dudi Gardesi, memaparkan setidaknya ada 5 upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan dinas terkait, yaitu gerbek lumpur, pengelolaan air hujan, pemeliharaan pompa, penanganan banjir melalui NCICD, dan pengelolaan sistem folder. Lalu prepare. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dalam wawancaranya telah menjelaskan bahwa wilayah DKI Jakarta telah bersiap menghadapi banjir yang akan datang. Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI rutin menggelar rapat terkait antisipasi banjir. Riza kerap mengatakan saat ini kesiapan pemerintah mengantisipasi banjir telah lebih baik ketimbang tahun sebelumnya, di mana ibu kota kala itu sedang melanda banjir besar. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah mempersiapkan 1.243 lokasi pengungsian di 12 kelurahan. Jumlah ini meningkat 2-3 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anindya Putri dengan nomor absen 37.
Yang selanjutnya adalah resolve. Walau pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan berbagai cara untuk melakukan pencegahan juga penanggulangan banjir, curah hujan yang tinggi dan kiriman dari hulu ke hilir pada tanggal 19 sampai 20 Februari 2021 membuat Jakarta kembali terendam. Setidaknya 113 rukun warga tergenang dan 5 orang meninggal dunia. Banjir ini ditangani cukup cepat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga dinas terkait. Penyedotan air di wilayah yang tergenang hingga pembangunan tempat pengungsian serta dapur umum. Pada 22 Februari 2021, banjir sudah surut dan masyarakat yang awalnya mengungsi juga sudah kembali ke rumah masing-masing. Nah, hal penanganan banjir ini termasuk ke dalam isu manajemen. Yang selanjutnya yaitu respon. Ketika banjir melanda dan krisis telah sampai di puncaknya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Gubernur Anies Baswedan, cukup aktif untuk melakukan krisis manajemen pada saat banjir melanda. Dalam media sosial Instagramnya saja, pada 20 Februari hingga 21 Februari 2021, terdapat 5 postingan mengenai penanganan banjir Jakarta. Mulai dari sosialisasi hotline 112 dan aplikasi Jaki untuk keperluan darurat, foto sedang belusukan ke pintu air Manggarai, dan rapat bersama dinas terkait. Video terkait surutnya banjir di beberapa wilayah, hingga foto beliau mengobrol bersama pengungsi ketika berkunjung ke posko pengungsian di Gor. Namun, salah satu krisis communication yang menjadi kontroversi adalah data banjir Jakarta dalam angka yang dipublikasikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam data tersebut, terlihat bahwa banjir yang terjadi pada 20 Februari 2021 tidaklah separah banjir yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Yang menjadi kontroversi adalah tahun terlihat lompat tidak seimbang antara satu dengan yang lainnya. Muncul tudingan bahwa data yang dipublikasikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyesatkan dan cenderung manipulatif karena bertujuan untuk menaikkan citra dan reputasi Jakarta. Kemudian yang terakhir ialah recover. 6 bulan berselang setelah insiden banjir DKI Jakarta terjadi, pada saat acara Anugerah Jurnalistik Muhammad Husni Tamrin yang ke-47 di tahun 2021, Gubernur Anies Baswedan berbicara mengenai bagaimana timnya menangani banjir hingga dapat surut dalam waktu 1 hari. Beliau menyebutkan bahwa jika curah hujan yang terjadi di bawah 100 mm per hari dan terjadi banjir, hal tersebut merupakan kesalahan pemerintah provinsi. Namun, jika curah hujan yang terjadi di atas 150 mm per hari, maka banjir pasti terjadi karena memang drainase-nya tidak dapat menampung. Banjir dapat surut dalam waktu 1 hari karena memang dipompa oleh seluruh tenaga yang ada. Pemadam kebakaran, truk penyiram taman, dan semuanya dikerahkan untuk menarik air dari tempat-tempat yang memang ada banjir. Nah, review dan evaluasi ini termasuk ke dalam post-crisis review dan juga performance improvement. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.